Alah Zuma, otak lu di mana? Batu lu sebut Allah. Sedangkan Allah datang dalam rupa manusia, kamu bilang itu mustahil. Justru yang perlu dipertanyakan itu otakmu. Sejak kapan batu disebut dengan Allah? Iya, makanya itu kalau misalnya Ka'bah itu nggak fundamental dari agama Islam, maka Ka'bah diganti dengan tawaf Monas juga sama mudaratnya. Betul atau salah? Yehezkiel 40 ayat 2 adalah dalam penglihatan ilahi ke sebuah kota di daratan tinggi di sebelah selatan Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Lalu dikatakan, sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ini menurut penglihatan loh, ramalan ya. Lalu ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta, menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar. Lalu ia mengukur sisi utara, lalu kemudian mengukur sisi selatan, lalu kemudian mengukur sisi barat. Dan kesemuanya 500 hasta. Berarti yang diukur ini berbentuk segi, berbentuk bujur sangkar. Nah ini di mana ini? Bangunan ini di mana? Coba tunjukkan. Iya, kalau Monas itu nggak sama mudaratnya, berarti kamu mengakui kamu ini budaknya Arab dong. Itu kan yang ditulis dalam Al-Hajj 26 sampai 29. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa liyashhadu, supaya mereka mempersaksikan, manafa'alahum, yakni mendatangi atau berbagai manfaat untuk mereka dalam urusan dunia mereka melalui berdagang, atau urusan akhirat, atau untuk urusan keduanya. Nah, sehubungan dengan masalah yang ada dalam ayat ini, kalau Anda itu bukan umat terjemahan, maka Anda akan memahami. Wa yazkurusmallah fi ayyamin ma'lumah. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yakni tanggal 10 Zulhijjah, atau hari Arafah, atau hari berkurban hingga akhir-akhir tasyrik. Jadi, mengenai masalah ini pun ada beberapa pemahaman yang harus kamu pahami. Di situ dikatakan razaqahum mim bahimati an'ami alama. Jadi atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, unta, sapi, kambing dan seterusnya. Dan itu adalah merupakan hewan sembelihan pada hari raya kurban. Apa yang kamu permasalahkan dan apa kaitannya dengan Monas? Sementara nabi-nabi terdahulu itu sudah menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan haji, berziarah, tawaf, keliling terhadap mesbah atau rumah Tuhan. Bahkan tadi di dalilnya itu saya sudah mengatakan di Yehezkiel 42, bagaimana kemudian dikatakan sesuai dengan penglihatan ilahi atau nubuatan-nubuatan ilahi tentang adanya tongkat pengukur, ya, yang mana diukur dari sisi utara, sisi selatan, sisi barat, dan juga dari sisi timur, masing-masing 5 hasta. Berarti pengukuran ini berbentuk kotak atau kubus. Lalu kemudian di ayat 40 dikatakan bahwa keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Yehezkiel 42 ayat 15 sampai ayat 20. Jadi ayat ini jangan jelas membentuk bangunan, menjelaskan tentang dalil yang dimana di situ pernyataannya membentuk suatu bangunan yang dimaksud adalah persegi yang memiliki bentuk yang sama.
Nah, apa yang kamu pertentangkan dengan dalil di dalam surah Al-Hajj ayat 28. Kemudian di ayat 29, di situ juga diterangkan oleh Allah bahwa kaitannya dengan haji, kaitannya dengan tawaf, kaitannya dengan syiara atau beribadah kepada Allah melalui perantaraan ibadah-ibadah yang sudah dijadikan sebagai syariat dalam Islam, itu sangat terang dikatakan bahwa summal yakhdu nafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiqa. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Ya, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu juga sudah melakukan tawaf. Mazmur 26 ayat 6, aku membasuh tanganku, aku berwudu, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan. Itu tawaf itu. Apa yang kamu permasalahkan di sini? Sementara kamu sendiri menemukan dirimu menyembah patung, berupa patung manusia, yang konon katanya namanya Yesus. Sadar enggak kamu sampai situ? Iya Bang Juma, itu sudah tergenapi ketika Yesus lahir udah ada bait suci. Makanya mata dipakai, baca yang benar, bukan baca tulisan orang. Ya memang, dari sejak Nabi Abraham sampai Musa, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai Yesus, memang bait suci itu sudah ada. Terus yang saya tanya sama kamu ini kaitannya dengan penglihatan di Yehezkiel ini. Bait suci berbentuk kubus, bukan? Iya kan? Nah, ada nggak ini nubuatan untuk gereja? Coba Anda jawab. Iya Bang Badan. Oke, saya setuju. Nah, sekarang kita telah Al-Quran ya. Kita baca surat Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3, dan surat An-Nahl 115. Oke, haram makan babi kecuali terpaksa karena lapar. Ini peraturan A atau B. Bikin hukum tuh yang jelas, jangan setengah-setengah. Anda paham maksud saya? Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa jangan menyeru nama Tuhanmu dengan sembarangan. Muncul seruan bernama Yesus. Bikin hukum itu yang jelas. Di dalam Imamat 11 ayat 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Di perjanjian baru, segala sesuatunya halal bagimu. Bikin aturan itu yang jelas. Bikin hukum itu yang jelas. Sekarang tanpa ilmu kamu mencoba untuk membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian hal-hal yang membahayakan kalian, seperti bangkai binatang yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, darah yang mengalir, daging babi, hewan-hewan yang disembeli selain untuk kepada Allah. Dan di antara karunia yang dimudahkan Allah bagi kalian adalah bahwa Dia menghalalkan semua makanan-makanan yang diharamkan tersebut dalam kondisi darurat. Coba. Maka siapa saja yang terjepit oleh kondisi darurat untuk memakan suatu darinya, maka tanpa ingin berbuat zalim dan tanpa mengonsumsi melebihi dari kebutuhan dan tidak melampaui batasan-batasan Allah dalam apa yang telah dihalalkan baginya, maka tidak ada dosa atas dirinya dalam tindakan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya, lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Kamu aja yang error, nggak paham tentang kaidah. Bagaimana kemudian dikatakan 10 hukum, kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Yesus pada hari Sabat dan murid-muridnya, Dia memetik gandum. Dia makan gandumnya orang tanpa minta kepada sang pemilik. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian mencoba lagi mengambil dari ayat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 3 ya. Di situ dikatakan
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقذة والمتردية والنطيغة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما زبي على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور rahim. Ayat ini pun sangat jelas dikatakan bahwa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan juga daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain daripada Allah, yang mati tercekik, yang mati terpukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena ditanduk, ya, dan mati karena diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Maksudnya binatang-binatang yang tidak diharamkan ini, ada yang terpukul, ada yang jatuh, ada yang ditanduk, ada yang diterkam binatang buas, itu boleh dimakan ketika sebelum dia mati. Hewan-hewan yang dihalalkan ini itu tiba-tiba disembeli dengan nama Allah. Tidak ada masalah dengan ayat ini. Kamu aja yang error. Kemudian tadi kamu menyebutkan An-Nahl ayat 115. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla lighairillahi bih faman ittara ghaira bagin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Tidak ada masalah dengan itu. Mengenai dengan kaidah darurat, itu dibolehkan karena memang sudah darurat. Ini kaitannya dengan makanan. Haram. Tapi karena darurat, maka itu boleh dimakan secukupnya. Bukan untuk mengenyangkan diri, tapi secukupnya. Diperkirakan ketika tidak makan, maka orang itu akan mati, akan meninggal. Maka dibolehkan. Dia mencicipi ala kadarnya saja, bukan untuk kenyang. Itu yang perlu kamu pahami. Berbeda dengan kamu. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Setiap hari kamu makan babi, setiap hari kamu tidur dengan babi. Paham tak? Ya Om. Anda ini waris kah? Ya, untuk apa kita harus nego dengan Arab Saudi untuk kuota haji setiap tahun, Om? Emang Tuhan cuma ada di Arab? Hah? Apa guru sekolah SD kamu nggak ajarin Tuhan tuh ada di mana-mana? Esa, bukan di Arab. Aduh, parah kamu. Coba telah itu surat Quraisy 1-4. Masa iya Allah untuk beribadah aja harus mengkopi tradisi suku Quraisy? Bayangkan, Allah mau tuh rumahnya diputerin setiap hari. Emangnya gila nggak ada kerjaan? Nah, sekarang kamu orang Indonesia, emangnya gratis? Hah? Tinggal langkahin kaki nyampe di Arab untuk muter-muterin Ka'bah. Pikir masih bilang nggak dijajah. Ya udah, jangan bikin jadi 5 pilar Islam, bikin aja 4 pilar Islam. Selesai. Anda paham kan bahasa saya? Ya, wajar kamu mengatakan itu karena kamu adalah umat pagan, penyembah manusia bernama Yesus. Sekarang coba kamu tunjukkan kepada saya di dalam Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang dipilih oleh Tuhan Allah dari segala sukumu dan sebagainya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah yang harus kamu cari.
dan kesanalah harus kamu pergi. Tempat mana yang kamu telah cari dan tempat mana yang telah kamu pergi? Coba tunjukkan. Silakan. Oh, itu ngaco lagi kamu. Abraham, bukan Ibrahim. Jangan comot nama-nama Alkitab, Om. Malu. Ya. Abraham itu punya anak Ishak. Dari Ishak lahir siapa? Yakub. Yakub itu melahirkan atau Yakub dan Esau. Nah, Quran berkata apa? Hud 7172. Demikian kami sampaikan kabar gembira bahwa istrimu akan melahirkan. Dan dari Sarah akan melahirkan Ishak dan Yakub. Ini jelas dalam satu periode, bukan dalam satu turun temurun. Nah, kalau Ibrahimnya aja udah beda, apalagi ceritanya? Paham maksud saya? Jadi itulah kebahlulannya kamu, Gus. Kamu bercerita tentang Ishak dengan mengambil surah Hud 71 dan 72. Ya memang itu bercerita tentang Ishak, bercerita tentang Yakub, bukan bercerita tentang Ismail. Tetapi ketika kamu membaca Al-Baqarah, ya, ayat 127, ayat 136, ayat 140, kemudian An-Nisa ayat 163, kemudian Maryam 54 dan ayat 55, begitu juga surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86, juga As-Saffat ayat 101 sampai 107. Itu sangat jelas sekali bercerita tentang Ismail, dan di situ tidak bercerita tentang Ishak. Ya, kami itu bahlul. Ya, kamu menanyakan Ismail tidak disebut pada ayat yang memang tidak menyebut Ismail. Itu namanya bocor halus, Gus. Karena itulah saya mengatakan bahwa kamu itu adalah penumpang gelap. Kalau kami jelas ajarannya berasal dari Bani Ismail. Nah, sekarang Kristen itu berasal dari ajaran siapa? Coba. Kamu tidak akan kenal itu yang namanya Allah yang Maha Kuasa kalau tidak ada figur Yesus. Itulah figur ilahi. Jadi Allah itu wujud yang nampak, itulah kalimatullah, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Mesias. Oh, jadi yang nampak, yang ditampar, yang diseret, yang dibunuh itu Allah gitu maksudnya. Baru tahu saya. Yohanes 1 ayat 13 dan 14 itu udah merupakan penjelasan, bukan, nggak perlu lagi dijelaskan. Itu udah penjelasan. Yohanes 1 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuh sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal bukan dari dunia. Sementara Kristen bangga Yesus itu Tuhan karena tidak berasal dari dunia. Ternyata kata mereka di sini, pengikut-pengikutnya dari Bani Israel bukan dari Kristen, juga itu adalah berasal bukan dari dunia. Kemudian di ayat ini Yesus menerangkan, tetapi aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuh sukacitaku di dalam diri mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus yang mengikuti ajaran Yesus. Di ayat 14-nya, aku telah memberitakan firman-Mu. Berarti Yesus ini hanya pembawa berita. Dia hanya penyampai firman. Yang disebut penyampai firman pasti itu utusan. Yang disebut utusan itu bukan Tuhan. Semua yang disebut utusan itu adalah hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, yang dikaryakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Dan betul saja, Yesus memang menerima firman untuk menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel, bahwa aku diutus hanya kepada kalian, bukan untuk Kristen. Paham? Itu kan perilaku manusia. Allah itu kan dihujat oleh manusia, dibuat satu pemberontakan. Itulah
manusia. Mereka nggak sadar kalau mereka itu menyeret, menyalibkan Allah itu sendiri. Iya kan? Oh gitu, jadi sang pencipta alam semesta ini pernah dibunuh oleh manusia gitu. Kamu akui nggak manusia berbuat dosa? Itu dulu poinnya. Oh, kamu jangan melintir, saya tanya sama kamu. Manusia itu berbuat dosa, mencuri, memperkosa, berzina, ya. Tetapi apakah Tuhan pencipta alam semesta pernah dibunuh oleh manusia? Jawab. Orang Kristen tuh kaleng-kaleng semua, kayak kamu ini kaleng-kaleng, Lamsen naik bahu kaleng-kaleng. Kamu kan udah tua, berarti kamu ini saya dengerin BNmu lama-lama itu seperti ibarat sama Lamsen naik bahu, Martin Nale, Edward yang udah tua-tua ini, nggak ada yang pinter. Ya, semua ikut Paulus. Tindakan manusia cenderung melawan Allah. Itu yang dibilang dosa. Hukuman dosa itu adalah maut. Jadi kalau tindakan-tindakan orang yang menghujat, terus memelintir ayat, itulah tindakan-tindakan yang dibilang menghujat Allah. Dalam bentuk hujatan-hujatan, kalimat-kalimat yang ditambah atau dikurangi. Nah begitu juga sifat-sifat manusia dari Adam yang sudah membelot perilakunya. Memelintir ayat kamu sebut sebagai menghujat Allah. Nah sekarang Allah kamu hujat. Kamu katakan Allah itu dibunuh oleh manusia. Kamu sadar nggak? Ya, sang pencipta alam semesta kamu katakan dibunuh oleh manusia. Itu gila nggak itu? Coba kamu jawab dengan tegas. Benar nggak sang pencipta alam semesta ini pernah dibunuh oleh makhluknya sendiri? Jawab. Hukuman dosa adalah maut. Balasan dosa adalah maut. Kaleng-kaleng semua ini Kris tidak ada yang benar ini menjelaskan Alkitab pun ada. Kris. Saya tidak tahu apa-apa, Lopot. Memang baru tahu kamu ya, bahwa saya itu orang bodoh, Lopot. Kamu kan jauh lebih pintar daripada saya. Kenapa kamu orang pintar bertanya kepada saya orang bodoh ini? Sudah tahu bodoh ditanya lagi, Lopot. Bagaimana sih orang pintar seperti kamu itu, Lopot? Manusia membunuh Allah. Begitu juga tindakan manusia pertama Adam. Itu berbuat dosa. Jadi membunuh Yesus Kristus adalah tindakan yang salah. Dan si pembunuh Yesus adalah orang-orang yang menyangkal kemesiasan Yesus. Siapa itu? Kaum Farisi, orang-orang yang mengerti tentang ajaran agama, ahli-ahli Taurat. Nah sekarang, Yesus itu bertindak dan berpikiran humanis. Malah dia dibunuh. Allah itu humanis, karena dia pencipta manusia. Nah sekarang pengikut Kristus, kalian itu singgung, paganis, penyembah-penyembah manusia. Tapi kita ikuti pandangan humanis dari Yesus Kristus. Gak usah kamu itu curhat. Kamu katakan orang Farisi, padahal yang melakukan adalah orang Romawi. Yang membunuh Tuhanmu orang Romawi. Kamu katakan mereka berdosa. Loh, kalau mereka tidak membunuh Tuhanmu, kalian punya dosa, siapa yang tebus? Sementara dengan matinya Yesus, dosa kalian ditebus. Harusnya kalian itu mengatakan pembunuh Yesus itu berpahala dan upahnya adalah surga. Kamu katakan dosa. Dan kamu kawan. Nah sekarang pertanyaan saya, benarkah sang pencipta alam semesta dibunuh oleh makhluknya sendiri? Jawab. Kamu umat muslim atau Islam? Terus, kamu udah tahu nggak yang mati diracun itu? Aduh,
Hati-hati ngeluarkan statement dari mulut-mulutmu semua, karena itu akan saya buat menghantam kalian. Kamu ini bicara muslim, kamu Islam atau muslim? Ini aja pun gak ada yang mampu ini umat batu menjawab. Yesus itu bukan dari firman. Kalau Yesus itu dari firman, maka Yesus itu dicipta. Ingat ya, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ya, mula-mula sekali, pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya adalah Allah, enggak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi adakah firman itu asing bagi Allah? Enggak. Firman itu adalah Allah. Artinya firman itu adalah Yesus. Bukan firman itu dari firman. Begitu bro. Dalil apapun, sejarah apapun, Alkitab, Bible, Injil apapun ditulis di sini dari Kris tetap salah. Kenapa? Tidak menyalahkan Alkitab, tidak menyalahkan orangnya, akan tetapi ajarannya. Kenapa menuhankan Yesus? Itu sebenarnya yang jadi topik dimanapun perdebatan. Karena Yesus itu adalah manusia yang dilahirkan dari seorang ibu Maria. Berarti dia itu manusia utusan Allah. Nah, kalau tetap umat Kristen ini menuhankan Yesus, lalu siapa yang menciptakan ibunya, Maria? Itu juga sudah cukup. Kalau pinter Kristen ini, macam mana? Muter dari tadi. Alamak. Kris. Dari awal penciptaan Adam udah berbuat kesalahan, dosa toh. Terus sampai ke titik klimaksnya Yesus. Itu tindakan-tindakan manusia cenderung berbuat dosa, dan Allah, kealahan melalui Yesus Kristus itu sebagai gambaran penebusan tindakan manusia yang berdosa. Dan mereka harus sadar, itu Yesus ibaratnya mercusuar, kiblat dari pandangan pendalam kebenaran, dari perilaku Allah yang maha kasih, maha suci, mau nampakkan berwujud dalam bentuk Yesus. Itulah buah kebenaran Yesus Kristus itu, yang Adam sendiri makan buah kebenaran itu. Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan sih? Coba yang tegas. Yesus itu dia tahu penciptaan alam semesta karena dia utusan langsung Allah, Roh Allah yang hidup jadi manusia. Jadi terlalu lucu kalau umpamanya kamu bertanya Yesus itu pencipta. Ya salah satu pandangan penciptaannya karena dia langsung terjun langsung kealahannya sebagai manusia. Kamu gak usah membual. Jawab aja yang singkat. Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan? Yang tegas. Gak usah malu-malu. Yesus itu bisa dibilang pencipta karena dia lahir dari si pencipta. Yang tegas, kamu gak usah malu-malu. Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan? Pencipta alam semesta itu kan cuma satu. Nah, apakah Yesus yang pencipta alam semesta itu? Yang tegas. Pencipta alam semesta kok dilahirkan? Gelo. Kalau tidak ada orang yang tidak setuju dengan pandangan Kristen, Yesus itu
lahir dari si pencipta dan dialah pencipta itu hak kamu. Cuma itu faktanya. Si pencipta bisa turun jadi manusia, itu logika yang masuk akal. Saya minta Anda tegas. Nggak usah malu-malu nutupin kebenaran. Kalau Yesus itulah pencipta alam semesta ini, katakan ya, Yesus itulah pencipta alam semesta ini. Kamu nggak usah bumbu-bumbuhi, karena kamu sedang berdialog dengan saya, bukan siswa sekolah minggu. Anda mau lari kemanapun, pasti akan saya pahami apa yang Anda maksud. Jadi nggak usah kemana-mana. Yesus itu pencipta alam semesta atau bukan? Jawab. Sebetulnya kamu lebih baik diam, Jul. Kamu selalu mengajarkan Alkitab lewat kau pelintir. Tidak seperti itu. Bikin panas hati orang aja. Apa memang begitu ajaran Islam? Bikin sakit hati orang Kristen itu. Sengaja ajarkan seperti ini, ajarkan seperti ini. Pelintir-pelintir Alkitabnya. Emang begitu, Jul. Saya sudah katakan kepada kamu, Jul. Kalau kamu mengajarkan ajaran Alkitab kepada saya, makin sakit hati saya. Seolah-olah saya tidak pernah baca Alkitab saya. Kan sudah saya katakan, ajarkan Al-Quranmu itu. Perkenalkan Al-Quranmu itu dengan baik. Kamu itu mau cari gara-gara terus, bikin marah orang Kristen. Tapi untung aja Kristen tidak marah, tidak bisa marah. Karena dilarang oleh Alkitabnya, nggak boleh. Sebenarnya kalau orang Kristen itu Alkitabnya disuruh boleh berperang, sudah bisa-bisa nih hancur-hancuran ini. Dengan cara seperti ini. Kalau saya bilang Yesus itu pencipta alam semesta, pasti kamu anggap konyol. Tapi faktanya, Allah yang Maha Kuasa itu terjun dan dia masuk ke dalam rahim seorang perempuan, perawan Maria atau Maryam. Itu faktanya. Jadi dibilang penciptaan, Yesus itu terlibat dalam penciptaan, iya. Karena dia lahir dari Roh Kudus, dari Allah yang kudus. Berarti pencipta alam semesta menciptakan dirinya gitu. Yang Maha Kuasa, mau kreasi dalam bentuk apapun, dialah yang Maha Kuasa. Si pencipta itu. Iya, makanya saya tanya samamu yang tegas aja. Kamu gak usah sembunyikan kebenaran. Yang tegas, nggak pakai malu-malu. Berarti sang pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia, gitu. Kamu yang bilang seperti itu, ya seperti itu. Saya tanya samamu, kamu nggak usah menutupi kebenaran. Ini kan imanmu, bro. Saya tanya, apakah pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia? Jawab yang tegas. Bro, si pencipta itu siapa? Sebutkan. Yesuskah? Atau siapakah? Atau Ipritkah? Sebutkan di situ ya. Pencipta alam semesta adalah. Begitu kan? Jawabannya adalah silakan. Aduh, susah kali ya ngomong sama Kris. Hadih. Pantesan Pak Lopot sampai kopinya habis. Suaranya kencang kali dia. Terima kasih, Baden. Terima kasih. Ya, tidak masalah. Yang penting jangan loncat pagar ya, Baden ya. Ya. La ilaha illallah. Itu kata siapa untuk siapa. Ya, itu pertanyaan saya. La ilaha illallah. Itu kata siapa kepada siapa. Ya, pencipta bisa menciptakan dirinya jadi manusia. Itu jawab ketegasan saya. Pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia. Ini asumsi pagan. Tapi kalau ada ayatnya, silakan tunjukkan. 1000 ayat pun saya suguhkan, tetap kamu tidak mempercayainya, jadi percuma. Jadi lebih baik selidiki Alkitab dengan teliti.
Dengar ya, inilah surat yang saya buat lebih indah daripada surat yang ada Al-Quran. Hamu aka bangso romahamu tuson audo namanopa portibion holan audo namar kuaso dangadong sianau be romahamu tuson asahu pangoluhamu. Ya, pencipta bisa menciptakan dirinya di manusia. Itu jawab ketegasan saya. Sebenarnya apa sih dibilang konteks asumsi pagan? Siapa yang paganis? Iya kan? Kalau Allah menjadi manusia, Allah juga yang menciptakan manusia. Itu konteks yang benar. Jadi dibilang asumsi pagan, itulah yang saya pertanyakan. Kamu berkiblat pada pagan atau Allah yang menciptakan manusia dan bisa menjadi manusia? Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada pencipta alam semesta dibentuk sebelum aku, dan tidak ada pencipta alam semesta dibentuk setelahku. Bagaimana dengan ayat itu? Sekarang kamu tunjukkan dalilnya. Sang pencipta alam semesta menciptakan dirinya. Silakan. Berarti kamu belum menyelami kebenaran Alkitab. Itu saja. Jadi walaupun menyelidiki dengan logika, akal, nggak akan bisa. Tapi dengan hikmat Tuhan, itu bisa. Ada konektivitas. Mana dalilnya sang pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia? Mana? Yesaya 43 ayat 10. Itu nubuatan yang diberikan pada nabi, ya kan? Nah sekarang nubuatan itu siapa sih yang menggenapi? Di Yesaya 43 ayat 10. Lah, kalau kamu katakan itu nubuatan, berarti tergenapinya jelas tidak akan pernah dibentuk. Bukannya mau dibentuk menjadi apapun. Kan sudah jelas ayatnya. Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Loh kok kamu minta siapa yang menggenapin? Penggenapannya jelas, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mungkin dibentuk dalam rupa apapun. Nah sekarang kamu malah mengatakan Tuhan itu membentuk dirinya menjadi manusia, menciptakan dirinya menjadi manusia. Itu ajaran setan. Kalau bukan ajaran setan, berarti ajaran dari gospel atau ajaran dari kitabnya Bani Israel. Nah sekarang coba kamu tunjukkan, ada nggak di kitabnya Bani Israel Tuhan diciptakan menjadi manusia? Ada nggak? Coba silakan. Saya sodorkan ayat pun nanti dianggap asumsi atau palsu. Jadi omong kosong. Sekarang konteks dari ajaran yang kamu anut seperti apa? Saya mau butuh pembuktian kebenaran Allah yang kamu anut seperti apa sekarang. Udah, kamu tunjukkan aja dalilnya. Ada nggak? Atau nggak ada nih? Kalau ada tunjukkan. Sang pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia. Ada nggak? Mana ayatnya? Tunjukkan. Tadi kan kamu singgung Yesaya 43 ayat 10. Itu dalilnya nubuatan untuk Yesus. Iya kan? Loh, kok nubuatan untuk Yesus? Yesus itu menurutmu adalah pencipta yang diciptakan, yang dibentuk menjadi manusia. Sementara Yesaya 43 itu jelas mengatakan bahwa tidak ada pencipta dibentuk dalam rupa apapun. Ini gimana ceritanya? Sakit kayaknya Anda ini kawan. Mana Yesaya 43 ayat 10 nubuatan? Woi, bisa baca nggak? Waduh, ngaco ini orang ini. Bro, baca di 43 ya, Yesaya 43 ayat 10.
terusin deh di ayat 11. Ini ya saya bilang, saya kutip ayat 11-nya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu konteksnya. Nah, sekarang kalau kamu singgung Allah itu tidak bisa dijamah, akulah Tuhan, ayat 11 itu konteks keilahian, mentransferkan dirinya menjadi manusia di ayat 11. Tuhan itu adalah juru selamat, tidak ada juru selamat lain selain daripada Dia. Sehingga karena Dia adalah juru selamat untuk menyelamatkan manusia, maka Sang Pencipta alam semesta mengutus wakil-wakilnya, dutanya, mengutus nabi-nabinya untuk menyelamatkan manusia. Mereka nabi-nabi ini hanya penunjuk jalan. Tapi yang memberi keselamatan itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, akulah jalan, akulah keselamatan, dan akulah hidup. Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia akan menemukan jalan keselamatan, maka dia akan selamat. Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat. Betul. Karena itulah kemudian, kalau Anda mengaku Yesus itu juru selamat, maka ikuti ajarannya, menyembah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Hasem. Kalau di dalam Yesaya ayat 11 dari ayat 43, Anoki yothepaphe wen mibal adai, ya, Mesias, bukan berarti juru selamat di sini adalah Yesus. Justru karena Allah itu adalah juru selamat, maka Allah mengutus para nabinya, para rasulnya untuk mengajarkan manusia agar manusia itu selamat dan diberikan keselamatan oleh Sang Pemberi Selamat, yaitu Hasem, yaitu Allah. Jelas sekali di ayat ke-10-nya dikatakan atem edaine yot epafe wa abdi aser bahareti. Ya, jadi tidak ada ketika dia mengambil saksi, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Lo nosar elwe ahare lo yi setelahku. Artinya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan setelah aku, tidak ada. Jadi kamu itu jangan ngarang bebas dengan mengatakan bahwa ya Yesus itu juru selamat dan Tuhan mengatakan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kamu salah. Tuhan yang juru selamat itu mengutus wakil-wakilnya untuk mengajarkan keselamatan. Yesus mengatakan, tidak, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika dia mengatakan akulah juru selamat, itu adalah firman Tuhan yang dia sampaikan kepada manusia. Makanya kamu dari tadi kelimpungan, kamu tidak bisa membuktikan dalilnya di mana dikatakan bahwa Sang Pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia. Gak ada dalilnya itu. Jadi kamu menyembah manusia itu dasarnya karena kamu memang penganut ajaran pagan. Yesaya 44 ayat 10. Siapakah mereka yang membentuk Hasem dalam rupa apapun, kemudian dia menuangkan ke dalam patung? Siapa lagi kalau bukan Kristen? Jadi kamu harus banyak belajar, kawan. Sekarang pertanyaannya, saya jadikan satu lah, saya sinkronkan semua. Hasem, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Yesus Kristus. Sekarang kamu berkiblat pada mana? Hasem itu pandangan Yudaisme, dia berbeda dengan pandangan Islam. Dan bicara Yesus Kristus, itulah bentuk Hasem yang Mesias, yang Yudaisme menunggu-nunggu. Ya, faktanya mereka sendiri yang tahu itu nubuatan, faktanya juga mereka yang membunuhlah itu Yesus. Kita ambil perbandingan, 3 orang Majusi datang karena dia tahu nubuatan itu. Dia sembahkan mur, kemenyan, dan perak untuk bayi Yesus yang baru lahir. Ya, kalau seperti itu berarti kami itu pengikut Majusi, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus itu menyembah kepada Allah. Adapun perkataanmu,
Yudaism itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Hasem. Kemudian Islam menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Ya itu hanya karena penyebutan aja. Tapi sama-sama menggunakan bahasa Abrahamaik, sama-sama menggunakan bahasa Semitik. Paham nggak kamu sampai sana? Ketika bahasa Ibrani menyebutnya dengan sebutan Elohim, bahasa Aramaik menyebutnya dengan sebutan Eli, bahasa Arab menyebutkan dengan sebutan Allah, itu sama aja. Karena mereka adalah keturunan Abraham. Kamu perlu paham itu. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan menjadi sembahanmu. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi Tuhanmu. Tuhan anak-anakmu, wahai Abraham. Dan juga Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi sampean tidak bisa mengganggu itu. Ya, ilmu Anda nggak akan pernah sampai ke sana ketika kita membahas tentang textual proof, tentang original teks dari kitabnya Bani Israel, demikian juga tentang Al-Quran. Yang sekarang Anda harus pahami di sini adalah pagan yang Anda imani, sang pencipta alam semesta datang berubah menjadi manusia, diciptakan, dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Itu ajaran pagan. Itu dulu yang perlu kamu luruskan di dalam hatimu, di dalam imanmu. Benarkah sang pencipta alam semesta ini menciptakan dirinya menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, diseret, dibunuh, diludahi oleh manusia, bahkan dibunuh oleh manusia? Benarkah ada konsep ini di ajaran para nabi? Atau ini adalah ajaran yang dianut oleh penjajah Romawi Yunani terhadap tanah Israel? Kalau Anda cerdas, Anda akan mencari asal-usul kekristenan itu dari mana. Konsep-konsep kaidah-kaidah iman Kristen itu dari mana. Tanggal 25 Desember, Tuhan berupa manusia, itu ajaran dari mana. Sementara konsep himne Plato itu sangat jelas. Ya, ketika Paraktion bertunangan dengan Arius, ternyata dia hamil dari Apollo. Ya, dan kemudian Paraktion itu melahirkan anak bernama Plato. Nah, ini yang ditiru oleh konsep Trinitas Kristen. Ini yang perlu kamu pelajari. Romawi, Yunani sama-sama memiliki peradaban. Mereka adalah bangsa yang kuat. Kepercayaannya adalah kepercayaan penyembahan terhadap roh-roh. Mereka adalah ajaran animisme, politeisme, Hellenisme, Stoa. Itulah ajaran mereka. Kenapa seketika menghilang ketika muncul Kristen? Karena ajaran mereka bungkus dengan nama Kristen. Tetap aja konsepnya sama. Tetapi Zeus berubah menjadi Yesus. Plato berubah menjadi Yesus. Itu konsep di dalam ajaran agamamu. Jadi kalau kamu sandarkan kepada kitabnya Bani Israel, kamu nggak pernah sampai ke sana. Karena perjanjian lama yang diambil dari Septuaginta itu hanya digunakan untuk menutupi tameng asli daripada ajaran Kristen itu. Ya, saatnya Anda sadar kalau selama ini Anda dijerat dengan tipu daya. Gitu loh. Ya, bahwa yang Anda sembah itu, yang Anda pahami tentang konsep Tuhan itu adalah konsep pagan. Anda mengatakan sang pencipta alam menciptakan dirinya menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia dibunuh oleh manusia. Itu konyol namanya. Itu konsep barbar. Wahyu 5 ayat 6. Ada 7 roh teos yang diutus ke bumi. Berarti sembahan kamu itu berupa roh-roh. Penyembahan terhadap roh-roh itu adalah ajaran pagan. Semoga saudara bisa pahami sampai di sini. Saya balik bertanya pada Anda. Apa nubuatan yang diharapkan di tembok ratapan dan di Ka'bah? Ini bicara konteks nubuatan atau permintaan ya dari satu keimanan ya. Coba jelaskan. Kalau Anda berkiblat pada Yudais, coba berikan dalil yang kuat. Apa fungsinya itu tembok ratapan dengan Mesias yang mereka tunggu-tunggu? Jadi ibadah menghadap Ka'bah, kemudian Yudaism meratap kepada Allah di tembok ratapan. Itu hanya prosesi ibadah. Bukan menunggu Mesias. Bukan, tidak ada kaitannya. Ya. Yudaism melakukan ibadah sesuai dengan syariat mereka. Islam melakukan ibadah dengan syariat Islam. Tidak ada di situ menunggu datangnya Mesias, nggak ada.
Dan yang kami lakukan itu adalah merupakan suatu cerminan yang memang sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Di dalam Yosua 22 ayat 27 sampai ayat 28. Tetapi supaya mesbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Nah, jadi yang kami jadikan sebagai tempat peribadatan atau arah peribadatan itu kelak akan menjadi saksi. Di dalam ayat 28-nya dikatakan bahwa lalu kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mesbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kita, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mesbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jadi kamu harus belajar bahwa apa yang kami lakukan itu adalah satu prosesi penyembahan. Bukan berarti kami menunggu Mesias. Di dalam Yosua 24 ayat 26 yang saya katakan tadi, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon yang besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada bangsa, kepada keturunannya, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya firman Tuhan yang diucapkan kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Jadi Hajar Aswad menghadap Ka'bah dan orang-orang yang kemudian melakukan prosesi ibadah. Itu adalah merupakan cerminan apa yang dilakukan nabi-nabi terdahulu. Menurut firman Tuhan. Jadi itu hanya merupakan kesaksian, saksi-saksi. Tidak ada menunggu Mesias di situ. Lalu kemudian Anda penumpang gelap menganggap Mesias yang ditunggu Bani Israel itu adalah Yesus. Anda salah. Di dalam kitabnya Bani Israel itu sangat jelas. Mesias yang ditunggu mereka itu adalah yang sama seperti Daud, yang sama seperti Musa, yang sama seperti Salomo, yang mampu menyelamatkan mereka, yang mampu membuat kejayaan bagi Bani Israel. Bukan seperti Yesus, pengikutnya cuma 11 orang. Bukan seperti itu. Jadi kamu harus banyak belajar. Ya, pahami keyakinanmu itu apakah benar itu bukan ajaran pagan. Ya, gitu ya. Nah, saya ambil poinnya aja ya. Soal batu adalah cerminan penyembahan nabi-nabi terdahulu yang Anda singgung. Sekarang saya mau pakai konteks Alkitab. Yesus itulah batu penjuru. Jadi dibilang seperti tembok ratapan atau Ka'bah sebagai cerminan nabi-nabi terdahulu menyembah. Nah, sekarang orang Kristen berkiblat batu penjuru itu, pada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Apa yang salah? Jelas salah, karena lisanmu mengatakan Yesus Kristus itu adalah batu penjuru, tapi kelakuan dalam prosesi ibadahmu justru mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Yosua menuliskan di sebuah kitab suci, mengambil batu yang besar, dan itu menjadikan batu itu sebagai saksi. Ya, saksi bahwa mereka taat kepada perintah Tuhan, bukan menjadikan batu itu menjadi Tuhan. Yosua 22 ayat 34, dan Bani Ruben, Bani Gad menamai mesbah itu sebagai saksi. Karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Jadi mereka menjadikan batu itu sebagai saksi, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai sembahan. Lah kamu menjadikan Yesus yang adalah batu penjuru itu sebagai Tuhan. Itu ajaran dari mana coba? Saya bukannya menghakimi Anda, tetapi menolong Anda untuk keluar dari penyesatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Anda yang mengajarkan penyembahan terhadap manusia bernama Yesus. Ya. Silakan Anda pikirkan. Kalau cara saya melakukan penekanan-penekanan penjelasan seperti itu adalah metode saya dalam menyampaikan. Tapi paling tidak yang saya sampaikan ini adalah kebenaran untuk menolong Anda sampai kepada kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan menyembah kepada dirinya. Nah, sekarang Anda menjadikan Yesus itu batu penjuru dan menjadikan materi-materi penjabaran saya tentang saksi akan batu
Itu Anda jadikan Yesus itu batu penjuru dan menjadikan Yesus sebagai sembahan. Apakah Yosua menjadikan batu yang menjadi saksi itu sebagai sembahan? Tidak. Karena itulah kawan, mari ikuti ajaran Yesus. Ya, kata Yesus di dalam Matius 19 ayat 17, hanya satu yang baik. Apa yang satu itu? Kata Yesus. Apa yang baik itu? Kata Yesus. Turutilah segala perintah Allah. Nah sekarang, atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Atas perintah siapa Anda makan babi? Atas perintah siapa Anda ibadah hari Minggu? Atas perintah siapa Anda menyuhankan 3 pribadi Tuhan? Atas perintah siapa Anda menjadi Kristen? Coba, adakah perintah itu berasal daripada Allah? Tidak. Karena itulah kawan, saya hanya ingin mengingatkan. Yesus kepada iblis pun menerangkan engkau harus menyembah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Ini kepada iblis loh. Iblis aja disuruh oleh Yesus menyembahnya kepada Allah. Apalagi kita manusia. Karena itulah kemudian ketika Anda mengaku percaya kepada Yesus, cinta kepada Yesus, maka ikuti ajarannya. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ikut kepada Sang Penolong, Sang Penghibur yang diberitakan oleh Yesus. Yang akan datang mengajarkan segala kebenaran. Dan dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klaim bicara penyesatan, malah saya juga bisa klaim Anda yang tersesat. Iya kan? Wajar dong kalau Anda bilang saya klaim disesatkan, saya anggap juga Anda tersesat. Iya, silakan menuduh saya tersesat. Silakan, nggak apa-apa, itu hak Anda. Tetapi apa pijakan Anda menuduh saya tersesat? Saya menjadikan Yesus itu sebagai Rasul utusan Tuhan. Saya menyembah sembahan Yesus yang satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Terus, saya menjadikan Hajar Aswad sebagai saksi peribadatan dalam beribadah, menghadap Ka'bah. Apa yang sesat di situ? Sementara nabi-nabi, Yosua, ya, yang adalah nabi besar di dalam Yudaism, itu mencontohkan mengambil batu sebagai saksi. Yang sesat yang mana? Sementara Yesus menerangkan di dalam kitab yang kamu pegang saat sekarang. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu. Orang beragama itu karena ingin mendapatkan hidup kekal. Iya kan? Dan syaratnya Yesus sudah tuangkan dengan jelas. Hidup kekal itu ada poinnya 2. Yang pertama, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Nah sekarang Anda mengatakan dengan mulut Anda, Yesus itu batu penjuru. Yesus itu utusan Allah. Tetapi dalam prakteknya Anda malah menuhankan Yesus. Yang sesat siapa di sini? Kami umat Islam mengakui Yesus itu adalah utusan Allah. Selesai. Dan mengakui Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Selesai. Berarti konsep hidup kekal itu di genggaman orang Muslim, orang Islam. Nah sekarang Anda menyembah Yesus. Itu ajaran siapa? Anda mengatakan pencipta alam semesta menciptakan dirinya menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Itu ajaran siapa? Silakan Anda menuding saya sesat. Dengan demikian Anda menuding kitab Anda sesat. Karena Yesus yang mengajarkan menurut iman Anda di dalam kitab Anda. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Udah selesai. Terus kesesatan apa yang Anda maksud? Gini aja deh, saya mau tanya, Isa Al-Masih itu kalimatullah atau bukan? Ya ahlal kitab, la tagulu fi dinikum wa la takulu ala Allah illa al-haqqa. Innamal masihu Isa banu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Jadi ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa hai ahli kitab, jangan kau melampaui batas di dalam ajaran agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jangan kau mengatakan tentang Allah, tentang Hasem, kecuali sesuatu yang benar. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah putra Maryam.
dia adalah utusan Allah. Dia adalah kalimatnya. Oke. Lalu kemudian Anda bertanya, apa sih kalimat itu? Di ayat ini dikatakan wa kalimatuhul qa. Ya. Wa kalimatuh, ya kita ambil kata ini aja. Ya, wa kalimatuh artinya kalimat. Bahasa Arab adalah kalimat, dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Ya. Jadi kalimatuhu, hu di sini merujuk kepada Allah. Artinya kalimat yang adalah bahasa Indonesianya adalah kata, artinya adalah kata dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Di situ dikatakan alqaha ila Maryam. Berarti perkataan Allah, perkataan yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, satu kata apa yang disampaikan Allah kepada Maryam sehingga Maryam bisa hamil padahal belum mempunyai suami? Sebenarnya satu kata yang dimaksud itu sudah diterangkan di ayat sebelumnya. Andai saja Anda itu bukan umat terjemahan. Saat Maryam bertanya, bagaimana mungkin beliau itu bisa hamil, sedangkan beliau sendiri belum memiliki suami dan belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, qala kadzaliki. Ya. Di situ dikatakan, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, maka Allah cukup berkata. Maka Allah cukup berfirman. Maka Allah cukup berkata dengan satu kata kepadanya. Kun, jadilah. Nah, ini yang perlu kamu tahu. Ini yang perlu kamu pahami. Bahwa kalimatuhu dalam bahasa Indonesianya adalah perkataan Allah. Jadi Yesus itu berasal dari perkataan Allah. Perkataan itu apa? Kehendak. Contoh, ini seringkali saya kasih contoh kepada teman-teman Kristen. Ketika saya ingin makan nasi, maka perkataan ini, maka keinginan saya ini saya lontarkan melalui perkataan. Wahai istriku, wahai anakku, saya ingin makan nasi. Nah, perkataan saya ini adalah kehendak saya. Karena saya berkuasa di rumah ini, ketika saya berkehendak, ketika saya berkata, maka anak istri saya menyajikan nasi. Ini yang dimaksud perkataan Allah. Jadi Isa atau Yesus itu berasal dari perkataan Allah. Maksudnya, nasi itu berasal dari kehendak saya. Saya yang berkehendak, ya, mau makan nasi sehingga anak saya menyajikan nasi di meja makan. Allah yang berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus sehingga Maria hamil, menyediakan rahimnya untuk mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Jadi tidak ada yang luar biasa di situ. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya semisal penciptaan Isa di sisi Allah hanyalah seperti penciptaan Adam. Tidak ada yang istimewa. Keduanya berasal daripada tanah. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Jadi Yesus itu berasal daripada saripati makanan yang dimakan oleh Maria. Berarti Yesus berasal dari tanah. Di situ kesesatan Anda ketika Anda mengimani Yesus itu adalah firman. Padahal yang dimaksud firman di situ adalah perkataan Allah yang diantar oleh Gabriel kepada Maria. Maria, Allah menghendaki kamu hamil. Apa yang terjadi? Kun. Maka jadilah Maria hamil. Lahirlah Yesus. Ya, makanya kamu menciptakan, kamu menyembah ciptaan Tuhan yang berasal daripada kehendak Tuhan. Semoga Anda tersadarkan. Anda mengakui kan Yesus itu utusan Allah langsung ya kan? Nah sekarang saya balik bertanya, kalau Anda ikuti ajaran Yesus dan sebagai pengikut Yesus dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah langsung, kenapa tidak mengikuti ajarannya dan kehendaknya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Itu sudah kamu jalankan atau tidak? Oke, sahabatku, thank you. Jadi di dalam kitab Matius 28 itu ya, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saya ingin tanya sama Anda, bangsa murid Yesus itu mana aja? Adakah bangsa Indonesia dari muridnya? Adakah bangsa Jepang? Adakah bangsa Amerika dari muridnya? Anda harus paham, meskipun ini adalah ayat sisipan, tapi Anda harus cermati ayat dalil itu, kata per kata. Jadikanlah bangsa muridku. Bangsa muridnya itu ada Benyamin, ada Lewi, ya, dan lain-lain. Ada 12 suku yang perlu dijadikan sebagai murid Yesus. Jadi yang dimaksud di sini bukan bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Jepang, bangsa Cina, bukan. Yang dimaksud di sini adalah bangsa atau suku-suku murid Yesus. Murid Yesus itu hanya berasal dari 12 suku bangsa. Jadi yang ingin Yesus dijadikan muridnya adalah bangsa-bangsa muridnya. Bangsa yang saya maksud itu adalah suku-suku Bani Israel. Yang ke-12 suku itu yang diperintahkan Yesus untuk diberitakan Injil. Untuk menjadi apa? Menjadi muridnya. Ingat poinnya, menjadi muridnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kamu pahami di dalil sisipan itu. Saya menghargai Anda, makanya saya mau. Sebenarnya Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Tapi nggak apa-apa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan, jadikanlah semua bangsa manusia menjadi muridku. Tidak. Sekalipun dikatakan semua manusia jadikan murid, ya sekedar murid. Bukan menjadi hamba seperti yang Anda lakukan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya memerintahkan kepada bangsa muridnya untuk menjadikan murid. Bukan menjadi hamba. Karena Yesus sendiri adalah hamba Tuhan. Bukan dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Anda keliru di situ. Namun mundur coba Anda sedikit di ayat sebelumnya. Ayat 17, ayat 18. Ya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya. Ayo. Berani tidak Anda membuktikan itu? Kalau Anda percaya kepada Yesus berarti Anda mampu minum racun, dipatok ular. Ya kan? Bisa tidak? Menyembuhkan corona, bisa tidak Anda? Karena tanda-tanda itu menyertai orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati bangkit. Percaya tidak Anda? Kalau Anda percaya berarti Anda boleh menyembuhkan orang lain. Anda boleh minum racun. Tapi itu kan hoax. Ayat sisipan itu adalah buta. Itu penyesatan. Dan kalau Anda paksakan, maka yang diperintahkan oleh Yesus adalah menjadikan manusia menjadi murid-muridnya. Ketika manusia semuanya menjadi murid-muridnya, maka tentu akan mengikut kepada Yesus. Yohanes 10 ayat 27 Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti Yesus dan mengikuti aku. Yesus menyembah kepada Allah, muridnya menyembah kepada Allah. Yesus mengaku dirinya rasul, muridnya ngaku Yesus sebagai rasul. Yesus sujud, muridnya sujud. Yesus puasa, muridnya puasa. Yesus menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Muridnya juga melakukan hal yang sama. Yesus sunat, semua muridnya pun juga sunat. Yesus tidak makan babi, semua muridnya pun harus ikut jangan makan babi. Jadi apa yang Anda maksud dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Ya, jadi begini aja kawan. Ketika Anda ingin kali menjadi pengikut Yesus, tidak lain dan tidak bukan, Anda harus menjadikan dia sebagai rasul. Dia hanyalah nabi. Dia hanyalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Matius 5 ayat 24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Tidak ada disebut di situ Bani Kompeni, Bani Kristen, Bani Batak, Bani Toraja, Bani Makassar, Bani Jawa dan seterusnya. Tidak ada. Ya, Anda harus belajar lagi. Nah, saya pakai analogi Anda ya. Kehendak dengan analogi minta makan dari anak atau istri. Sesuap nasi agar Anda kenyang. Saya analogikan lagi. Nasi itu adalah Yesus yang mengenyangkan hidup Anda. Nah, Anda menyerang dengan analogi Anda. Itulah yang Anda tampakkan kalau Yesus itulah wujud dari apa yang Anda harapkan. Sahabatku, Anda salah dalam memahami analogi saya.
Ketika saya berkata, ya, saya ingin makan nasi, maka seketika anak istri saya menyediakan nasi. Apakah kemudian saya itu berubah menjadi nasi? Tidak. Coba analogi saya ini dipahami dengan baik. Anggaplah saya ini adalah yang maha kuasa di dalam rumah saya. Ketika saya menghendaki sesuatu, maka saya cukup berkata, saya pingin makan nasi. Maka jadi nasinya. Apakah saya lah yang menjadi nasi? Tidak. Sama ketika Allah menghendaki Yesus itu lahir, tercipta tanpa Bapa. Allah cukup menghendaki. Gabriel datang kepada Maria, Maria, sang Tuhan pingin kamu hamil. Loh, bagaimana mungkin aku hamil? Saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki lah. Tuhan yang mau. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, cukup berkata kun jadi. Pembuktiannya kemudian, ketika Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria, apa yang terjadi? Maria hamil kan? Melahirkan kan? Terjadi. Makanya di dalam kitabnya Bani Israel, firmanku yang terlontar keluar dari bibirku tidak akan kembali sia-sia sebelum apa yang kupirmankan itu terjadi. Itulah kejadiannya, itulah faktanya. Jadi ketika Anda memahami analogi saya dengan cara Anda, itu kekeliruan Anda gitu loh. Saya ketika berkata, saya ingin makan nasi, maka seketika di meja makan, anak-anak istri dan anak saya menyediakan nasi. Bukan saya Zulkifli yang berubah menjadi nasi. Demikian juga Yesus. Bukan Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Anda harus paham sampai di situ. Ya, supaya Anda tidak terlalu lama tersesatkan. Saya ingin membantu Anda dengan cara ini. Saya bisa membantu Anda, menyadarkan Anda. Tadi Anda mengatakan Yesus itu menginginkan semua kita ini menjadi muridnya. Ayo, mari kita menjadi muridnya. Dengan cara apa? Mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Paham? Yesus Kristus itu lebih daripada nabi. Dialah nubuatan dari nabi-nabi terdahulu dan nubuatan dari Taurat yang dipercaya oleh orang-orang Israel. Jadi ini yang disayangkan lah ya dengan pandangan ajaran-ajaran lain. Nyata-nyata itu Yesus itulah utusan Allah langsung. Kenapa tidak dipercayai utusan ini sebagai humanis yang membawa kebenaran, hidup manusia lebih benar dan layak di hadapan Allah? Kawan, kami menjadi muslim itu karena percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak sah keimanan seorang muslim kalau tidak mengimani Yesus atau Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Tidak sah iman kami. Itu yang perlu kamu pahami. Nah sekarang siapa yang mengajari Anda menuhankan Yesus? Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang tercipta dan menjadi manusia. Dan Anda kemudian mendudukkan kitabnya Bani Israel sebagai acuannya. Andai saja itu benar, maka Bani Israel sekaranglah yang menjadi pelopor ajaran kekristenan. Tapi faktanya tidak. Mereka tetap menyembah kepada Allah, Tuhannya Yesus. Tuhan yang disembah oleh Yesus. Mereka tetap beriman kepada Tuhannya Yesus. Tidak menggantinya dengan manusia bernama Yesus. Padahal Yesus lahirnya di Bani Israel, di tanah Yudea, di Nazaret. Mengajarkan kitab Tanakh kepada Bani Israel juga di Nazaret, di Galilea, keliling-keliling dia. Mati pun di sana menurut Anda. Jadi apa yang kurang? Yang semestinya mengajarkan ajaran Yesus itu adalah mereka, bukan Anda. Yang semestinya mengerti tentang kitab Tanakh adalah mereka yang mengerti textual proof atas kitab mereka, bukan Anda yang hanya umat terjemahan. Tapi toh faktanya, di tempat kelahirannya Yesus tidak dikenal. Di tempat dia dibangkitkan menurut Anda tidak ada cerita-cerita itu seperti itu di sana. Jadi ini sumbernya semuanya dari mana coba? Begitu dahsyatnya pengajaran Kristen tentang Yesus. Menghidupkan orang mati, membuat gempa bumi, berjalan di atas air dan bla 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 dan seterusnya. Tapi faktanya orang-orang yang memahami kitab mereka dengan original teksnya tidak mengimani itu. Jadi Anda terlalu berlebihan terhadap iman Anda. Kenapa? Karena sesungguhnya iman Anda itu bukan berasal dari pengajaran Yesus, tapi berasal dari pengajaran Romawi Yunani yang mengajarkan animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Dan itu jelas saja di kitab Anda masih ada.
Itulah ketujuh roh teos yang diutus ke bumi, bertanduk 7 dan bermata 7. Wahyu 5 ayat 6. Jadi Anda tidak bisa pungkiri itu. Ya, Anda harus banyak belajar lagi, kawan. Ya, silakan off. Semoga harimu menyenangkan. Alah, parah Bang Jul. Parah. Dianalogikan Anda itu adalah Tuhan menyuruh ke anak, yaitu Yesus. Ya, kata benda dibilang Yesus kan bingung. Bang Jul itu sebagai Tuhan menyuruh kepada Yesus. Yesus itu adalah sebagai anak, itu sebagai Yesus. Bingung ya Bang Jul ya, bingung ya. Parah. Aduh. Sudah kabur Bang, sudah ambil langkah 1000 itu. Umat Paulus sudah kabur Bang. Dia kelelahan kali Bang, sampai dia buru-buru pamit. Ya udahlah kalau gitu ya, saya juga rehat dulu. Mudah-mudahan paparan-paparan kita ya, termasuk paparannya Bang Safuddin ya, membuat mereka ini berpikir bahwa betapa jauh mereka tersesat dari ajaran Yesus. Demikian ya Bang ya, terima kasih buat sahabat-sahabat yang di grup ini. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.